Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan studi kasus manajemen sumber daya insani di PT Kereta Api Indonesia atau PATEKAI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mo Sadulok Nuri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dasar-dasar manajemen sumber daya insani, serta bagaimana PTKAI mengelola SDM-nya untuk menghadapi berbagai tantangan dan cara penyelesaiannya. Manajemen sumber daya insani atau MSDI adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, jumlah dan kualitas, sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi utama MSDI meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, serta pemberian kompensasi. MSDI juga berperan dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan. Dengan kata lain, MSDI adalah seni dan ilmu mengelola manusia sebagai aset utama organisasi agar dapat berkontribusi maksimal. PT Kereta Api Indonesia adalah perusahaan BUMN yang menyediakan layanan transportasi kereta api di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan besar yang melayani jutaan penumpang dan pengangkutan barang, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan PT KAI. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik sangat penting agar PT KAI mampu memberikan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, PT KAI menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya manusia yang tersebar di berbagai daerah operasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi PT KAI dalam manajemen sumber daya insani antara lain: pertama, proses rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, sehingga pegawai yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kedua, latihan dan pengembangan sumber daya manusia yang belum merata, menimbulkan kesenjangan kompetensi antar pegawai. Ketiga, sistem penilaian kinerja yang masih bersifat subjektif dan kurang transparan, sehingga sulit memberikan penghargaan dan promosi secara adil. Keempat, pengelolaan data sumber daya manusia yang masih manual di beberapa daerah operasi, menyulitkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kelima, tantangan regulasi dan perbedaan budaya kerja di berbagai daerah yang mempengaruhi efektivitas manajemen sumber daya manusia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dasar-dasar manajemen sumber daya insani. Kelima, mempercepat digitalisasi pengelolaan data sumber daya manusia dengan sistem informasi terintegrasi, mempermudah administrasi dan pengambilan keputusan. Keenam, menyesuaikan kebijakan MSDI dengan regulasi dengan nilai budaya lokal di tiap daerah operasi agar implementasi berjalan efektif dan harmonis dengan menerapkan dasar-dasar manajemen sumber daya insani secara sistematis dan adaptif. PT KAI berhasil mengatasi berbagai tantangan pengelolaan sumber daya manusia. Kualitas rekrutmen dan pelatihan meningkat, penilaian kinerja menjadi lebih objektif, dan pengelolaan data sumber daya manusia lebih efisien melalui digitalisasi. Pegawai merasa lebih dihargai dan termotivasi, sehingga kinerja dan pelayanan perusahaan meningkat secara signifikan. Hal ini mendukung PT KAI dalam mewujudkan visi menjadi penyedia transportasi kereta api terbaik di Indonesia yang memberikan layanan aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Semoga studi kasus manajemen sumber daya insani di PT KAI ini memberikan wawasan dan inspirasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di berbagai organisasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.